harus memiliki ilmu sebagai seorang intelijen. Gitu. Oh, ini sekiranya dibiarkan bahaya. Ambil tindakan segera. Nah gitu Pak. Inilah sebenarnya rahasia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mujahid mujahidah fi thalabil ilmi, alhamdulillah kita akan memasuki nabi yang ke-14, Nabi Musa alaihi salam. Mari kita dengarkan paparan dari Bang Sarip tentang karakter Nabi Musa alaihi salam. Silakan Bang Sarip. Ya, terima kasih Mbak Eka. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada konsep penamaan ya Nabi Musa alaihissalam. Yang lalu kita sudah bahas Nabi Syuaib ya, mengelompok-ngelompokkan. Ya, Syu'ub. Ya, Syu'ub. Dibuat kelompok-kelompok supaya diperinci sehingga kita mudah untuk mendapatkan nilai kebenaran. Itu ya. Nah, itu akan menghasilkan orang yang mampu berpikir tajam. Ya, berpikir kreatif. Nah, itulah Musa. Ada karakter Nabi Itulah sekarang Musa. ya, Nabi Musa. Ya, jadi Musa dalam Quran ini paling banyak disebut. Oh, subhanallah. Namanya. Berapa kali Bang Sarip? 136 kali. 136 kali sahabat, paling banyak ya? Memecahkan rekor terbanyak. Subhanallah. Di berapa surat Bang Sarip? Kurang lebih Allah sebar di 34 surat. 34 surat. Ya. Tapi nama beliau tidak diabadikan dalam sebuah surat ya? Tidak ada nama surat Musa. Tidak ada nama surat Musa, justru cuma paling banyak. Disebar paling banyak. Di ayat paling banyak. Dalam disebut 136 kali di 34 surat dalam Al-Quran. Subhanallah. Nah, itulah kisah Musa. Nabi Musa. Kalau kita mau ambil dari mana kita mendapatkan makna itu, ya bisa dari kata masa. Masa. Ya musuh. Ya masa ya musuh. Nah, itu kalau kata ya, masa yang musuh, mausan berarti ya, ya musan. Maknanya diantaranya tajam. Kalau ambil dari kata wasa yasi wisayatan, ya itu juga bisa. Maknanya juga tajam. Maknanya juga sama, berpikir tajam. Berpikir tajam. Ya, berpikir tajam. Nah, itulah Musa. Jadi cerdas tadi ya. Subhanallah. Ya, jadi berpikir tajam itu artinya dia cerdas. Seseorang yang cerdas. Apa bedanya itu Bang Sarip? Berpikir tajam dengan berpikir kritis ya. Nabi sebelumnya Nabi Ibrahim. Kan Ibrahim berpikir logis. Ya, karena logis beliau itu, melihat kalau nggak sesuai. Iya. Berpikir logis itu mudahnya adalah masuk akal. Berpikir logis itu masuk akal. Jadi Nabi Ibrahim itu mencari semua sesuatu yang masuk akal. Nah, makanya dia mewakili otak sebelah kiri kita. Ya. Objektif ya. Otak objektif. Sementara 12%. Kalau dilihat dari kisah Musa nanti lebih kepada otak kanan. Otak kanan. Berpikir tajam. Ya, otak kanan. Apa tuh kalau tajam Bang Sarip? Jadi dia berpikir cepat. Oh, berpikir cepat. Jadi tajam itu dia berpikir cepat. Dia kreatif. Itulah berpikir tajam. Berpikir cepat tuh harus mengambil keputusan cepat. Kreatif itu kalau begini bagaimana gitu. Ya, itulah Musa. Nabi Musa ya. Nah, itu semuanya ada kreativitas ada di otak sebelah kiri kita. Kreativitas sebelah kiri, sebelah kanan? Sebelah kiri. Kiri.
Sebelah kanan, mohon Sebelah maaf. kanan. Sebelah kanan, ya, Kanan. sebelah kanan. Kiri kan objektif Kiri tadi. objektif, ya. Itulah Musa. Nabi Musa, subhanallah. Berarti kita semua yang Allah ciptakan, Kita semua Allah berikan karakter Musa. ada dominan untuk jadi Ada orang dominan yang menjadi orang yang berpikir tajam, orang yang berpikir tadi cirinya dia berpikir cepat, kreatif. dan punya ambisi. Subhanallah. Kita ya manusia. Punya ambisi. Orang begini gampang bahagia biasanya. Subhanallah. Ya, orang ini gampang bahagia biasanya. Nah, harus dihadapkan dengan banyak masalah. Ketika ada masalah, dia harus berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Nah, apalagi masalah-masalah yang selalu terjepit. Nah, itulah nanti karakter umat Nabi Musa. Bani Israel itu ya begitu kelakuannya. Ya, selalu banyak bertanya, harus segera dijawab. Sudah dijawab, buka pertanyaan lagi, ya sudah diberikan apa yang dia mau, dia berkelit lagi minta yang lain. Itulah itu. Jadi Nabi Musa memang dituntut menjadi orang yang cerdas. Karena karakter umatnya ya. Dia dituntut untuk berpikir yang kreatif. Untuk menjawab semua. Untuk menghadapi musuh umatnya. Bani Israel. Masya Allah. Nah itulah Musa. Jadi yang sering disampaikan oleh Bang Syarif. Ya. Kalau kita terdesak, itu otak kanan kita nyala-nyala. Konsius kita nyala ya. Nyala-nyala. Nah itulah. Ada ide gitu itulah ya. Musa. Nah kita lihat dulu. Di surat ke-20, kita pilih surat 20 karena banyak surat. Ada 34 tadi ya Bang Syarif sampaikan. Kita pilih surat 20 ayat 9. Surat ke-20 Toha ya Bang Syarif. Toha ya. Ayat 9. Ayat 9. Sahabat silakan dibuka Quran surat ke-20 Toha ayat 9. Dimulai dari ayat 9. Ya. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Musa. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ketika Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu. Atau aku akan mendapat petunjuk dari tempat api itu. Ya. Jadi dalam kondisi kelelahan, kecapean ya. Dapat ide itu ada melihat api, langsung. Oh maksud dari api adalah ide. Itu ada ide ada api, langsung tinggal berangkat ya, bilang sama keluarga dia, bawa istrinya kan, bawa yang lain semuanya. Tunggu di sini, dia langsung ya berjalan cari solusi. Masya Allah. Cari solusi karena mereka juga butuh penghangat, mereka juga butuh makan dan lain semua butuh itu. Berangkatlah Nabi Musa ya menjemput api itu, berharap tadi bisa bawa sesuatu. Ya, lalu apa terjadi? Lanjut. Ayat berikutnya ya Bang Syarif. Dilanjut ya sahabat. Ayat berikutnya ayat 10. 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci tua. Ya. Jadi disinilah Musa nanti akan mendapatkan banyak pelajaran dari Allah. Karena Musa tadi berkata-kata dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Maka Musa nanti dapat gelar Kalimullah. Orang yang dapat berbicara dengan Tuhan. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimullah namanya. Masya Allah. Dan apa yang kata Allah di sana? Musa, ya fakhlana alaik. Fakhlana alaika. Suruh ngapain? Disuruh lepas. Lepas sendal. Terompahmu. Terompah maksudnya ya? Ya, terompah. Alaik itu diartikan terompah. Ya. Sendal ya. Kan sendal. Disuruh melepas kemelekatan. Selama ini berjalan dengan menggunakan terompah, itulah yang suruh lepas. Jadi melepas kebiasaan, kemelekatan dalam dirinya. Fa innaka bil wadil muqaddas, itu sekarang ada di tempat ya muqaddasah, tua. Ya, ada tempat yang suci. Dia harus, kalau untuk menjadi orang yang mensucikan diri, dia harus tadi melepas yang melekat pada diri. Kalau boleh dibilang,
tadi orang yang berpikir tajam itu di antara cirinya adalah atau caranya selain ciri dan cara, dia harus open minded. Membuka Dia pikiran, membuka diri, membuka diri. membuka pikiran untuk menerima segala sesuatu. Jadi kalau istilahnya itu mengosongkan Ya, gelas. selama ini kan kita selalu maunya yang kita, ya saya begini. Ya saya begini. Menutup diri. Menutup diri. Ya saya itu begini. Enggak. Pelajaran pertama adalah dia harus membuka diri. Melepas dari kemelekatan apa yang dia sudah miliki. Dan dia mau dengar kata Tuhan. Jangan terus mendengar apa kata Diri pikirannya. sendiri. Apa kata nafsunya. Apa kata maunya. Enggak. Nah itu. Karena tadi api juga bisa bermakna ambisius. Karena orang berpikir tajam punya ambisi kuat. Gitu. Punya ambisi kuat. Nah, dia harus lepas itu. Dari ambisi, Iya. dari kemelekatan, Iya. pada hal yang lain. Sucikan. Nah, disitulah nanti Nabi Musa selama 40 malam Berada di atas bukit itu. Tur Sinai itu. Masya Allah. Dan berpuasa. Oh, dalam keadaan Itulah berpuasa. puasa beliau 40 malam itu. Beliau berpuasa. Puasanya seperti kita Puasa. buka maghrib gitu. Ya, mungkin seperti itu. Ya, tapi dia berpuasa. Ini dia berpuasa 40 untuk hari. mensucikan jiwanya. Dan kalau berpuasa itu kan mencerdaskan ya Bang Sarip. Supaya cerdas nanti bisa dapat menerima, memahami apa kata-kata Tuhan. Jadi memang puasa iya. adalah salah satunya ya. Puasa jalannya untuk bisa mengenali, memahami kata-kata Tuhan. Seperti kita saat ini. Iya, puasa. Makanya kita disuruh baca Quran di bulan puasa. Saat kita puasa supaya kita ya bisa menerima. Masya Allah. Bisa memahami apa kata-kata Tuhan. Bisa memetik hikmahnya Iya. ya. Jadi cerdas lah kita dengan berpuasa. Lanjut ayat berikutnya. Ayat 13 Bang Sarip. Sahabat, masih di Quran yang sama, surat yang sama, ayat ke-13. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ya. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Oke. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Ya. Jadi disinilah inti daripada Torah tuh di sini, Taurat. Nah, di sini. Yang dibawa oleh The Ten Nabi Commandment. Musa. Nabi Musa itu ada pelajaran tentang tauhid. Aku adalah Allah. Ya, tentang tauhid. Allah mengatakan ya. Ya, Allah menjelaskan aku adalah Allah. Pakai kata langsung aku adalah Allah. Pakai domir ana. Iya. La ilaha illa Aku ana. ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, domir ana. Ana, iya. Iya. Dahsyat ya, cuma ayat ini loh yang pakai domir ana. Allah bicara. Innani anallah. Ya. La ilaha illa ana. Nah, di sini ajaran penting Nabi Musa alaihissalam ini nanti yang Nabi Muhammad juga akan menghadapi umat yang karakternya seperti umat Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel masih ada pada saat nanti Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Maka ayat Quran yang menjadi pedoman bagi kehidupan manusia itu lebih banyak menceritakan tentang Nabi Musa dan umatnya ketimbang Nabi Muhammad sendiri. Itu di antara rahasia kenapa kok kisah tentang Musa kok banyak banget. Kisah tentang Nabi Musa? Iya, disebar di Al-Baqarah banyak banget Al-Baqarah. Di 34 surat. Iya, mulai surat kedua ayat 51, 53, 54, 55 sampai tersebar sampai kurang lebih ayat 248 nanti itu kisah tentang Nabi Musa, umat Nabi Musa. Ya, tentang itu semua. Di Al-Baqarah di awal kita ketemu. Ada. Iya. Allah sudah menjelaskan. Mulai itu masuk. Nanti di surat ke Ali Imran juga ada. Kita baca lagi ya. Terus sebar tuh tentang berarti Nabi karakter Musa yang ada pada kaum Nabi Musa banyak terjadi. Iya kan masih ada juga. Sekarang. Maka ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj nanti juga yang paling cerewet siapa? Nabi Musa. Nabi Musa kan?
paling peduli ya paling maksudnya. peduli. Nah, Ya, artinya karena memang disitulah ya ada kemiripan, bahkan mungkin menghadapi itu masih sisa-sisa orang yang masih menggunakan Taurat, percaya dengan Taurat, percaya dengan Bani Israel masih ada, Yahudi masih ada, Nasrani masih banyak. Nabi menghadapi mereka. kalau Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa tidak ada apa Bani julukan? Israel. Bani Israel itu ya. Nah, beliau dari keturunan siapa Bang Sarip? Ayah, ibu. Musa masih keturunan dengan Nabi Ibrahim. Ya, jadi Musa, Harun itu kan adik kakak. Ya, Adik kakak. adik kakak. Musa, Harun adik kakak. Musa bin Imran berarti. Bin Imran. Apakah juga adik kakak dengan Maryam, tapi jauh. Ya, Iya. Ya, Ali Imran keluarga Imran. Keluarga Imran. Ya, kalau lihat dari silsilah kan Nabi Musa bin Imran. Harun bin Imran juga. Nanti nyambungnya sampai ke apa namanya Lawi bin Nuh. Masih keturunan semuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini yang mesti kita ambil pelajaran tadi, bahwa dari kisah umat Nabi Musa alaihissalam ini yang terpenting ya, kita sudah Allah berikan karakter itu, dituntut menjadi orang yang cerdas, ya, berpikir cepat, berpikir kreatif, punya ambisi. Ya, tapi tadi semuanya ini ambisi ini semuanya harus kita kalahkan. Kita kalahkan. Kita harus mau mengikuti apa maunya Tuhan. Karena kadang-kadang kita ketutup dengan ambisi kita nggak bisa memahami makna. Contoh kasus. Cerdas Nabi Musa seperti apa? Harus belajar lagi dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan gagal menjadi santrinya Khidir alaihissalam. Nabi Musa. Padahal beliau cerdas. Berarti Nabi Khidir lebih cerdas. Itu. Nanti kita lihat di surat ke-18 ya, surat Kahfi. Ya. Kisah perjumpaan Musa dengan Khidir. Ya, ada di sini. Jadilah dia Musa Safir. Musa yang berjalan kaki ya, jarak jauh. Nanti jadi musafir. Musa itu asal Safir jadi musafir. Asal silsilah, asal katanya gitu. Ya. Musa musafir. Ya, dari mulai ayat 60 bisa dimulai itu perjalanan 60 Musa. 60 atau 65? Dari 60 nanti berjumpa dengan Nabi Khidir di 65. Tapi perjalanan panjang jalan kaki itu adalah dari 60. Dia ayat 60. Dibaca yang keberapa? Bukan 65. 60 enggak apa kita baca. Sahabat silakan dibuka Quran surat ke-18 Kahfi ayat ke-65. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dan dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ya, lihat tuh. Musa berkata, sudah cerdas ya, tapi dianggap kamu belum punya pengetahuan tentang itu. Belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Musa berkata, insya Allah engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Oke. Garis bawah itu. Ya. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu. Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Itu kecerdasan dia. Dia berpikiran pakai kecerdasannya. Masa
kapalnya harus ditenggelam, harus dilubangin, tenggelam dong kita. Itu kan cerdas Musa. Tapi tadi dia melanggar kan? Iya. Melanggar kode etik Untuk SOP tidak yang sudah jangan bertanya kalau nggak dijelasin. Kan nanti akan itu Iya. ya, paham Iya, maksudnya. lanjut. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Ayat 73-nya, dia Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan jangan engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Iya, Jadi beliau memberikan alasannya. alasan. Ya, Berikutnya, ayat 74-nya sahabat, maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia Musa berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. iya. Melanggar lagi nggak? Di sini beliau ambil Iya, kesimpulan atau pemikiran beliau ya. Iyalah, ini kan dia seorang nabi. Dia cerdas. Oh, anak salah apa? Ya, salah apa dia? Harus dibunuh? Nggak ada alasan untuk membunuh, nggak mau dibunuh. Nah, tapi kata dia melanggar. Untuk yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Insya Allah. Berikutnya Bang Sarip. Berikutnya. Ayat ke-75-nya, dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan Ya, dariku. kesepakatan berikutnya dibuat. Ya, sekali lagi. Ayat 77-nya sahabat, maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka, penduduk negeri itu, tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Ya. Jadi perjanjiannya kan nunggu dijelasin. Jangan tanya ya. Jangan tanya, tapi ini bertanya dulu, melanggar aturan. Nah, apa penjelasannya? Baru dikasih tahu nanti dalam kisah ini ya. Dilanjut Bang Sarip. Lanjut. Ayat 79-nya, adapun perahu itu adalah milik seorang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang ku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Ya, jadi ternyata Allah punya banyak rahasia dalam kehidupan ini. Cuma tetap kita dituntut menjadi orang cerdas, berpikir kreatif, dan kita harus mampu untuk mengambil langkah cepat. Contohnya, karena ini ilmu intelijen sebenarnya. Berarti kecerdasan Nabi Musa saat itu belum sempurna. Ya, harus memiliki ilmu sebagai seorang intelijen. Gitu. Oh, ini sekiranya dibiarkan,
bahaya. Mm. Ambil tindakan segera. Nah gitu Pak. Inilah sebenarnya rahasia itu. Ini membahayakan orang lain misalnya, Apapun. umat atau maka harus. Ini ilmu intelijen yang Masya harus Allah. kita pelajari, yang harus kita miliki. Allah sudah kasih kita bekal itu. Otak kanan kita sangat kreatif, sangat mampu untuk itu. Ya, maka kita mesti paham ya tentang semua. Ya, belajar kejadian demi kejadian. Ada apa di balik ini? Langkah apa yang bisa saya ambil? Itu. Nah, kalau cara berpikir, melatih berpikirnya tadi dengan ilmu apa namanya, kalau kita belajar di ini ada 5 W plus 1 H itu ya. Ya. What, why, when, where, gitu ya. Iya, Maksudnya. harus dilatih dengan cara Who gitu ya. Ya. Nah. Jadi tadi masih banyak lagi. Cerita Musa nggak habis-habis Masya sebenarnya. Allah. Cuma konsepnya itulah sekira. Kalau kita buka ayat semuanya nggak cukup waktu kita. keterbatasan waktu ya Bang Terbantu. Sarip. Tapi paling nggak prinsipnya itu. Ya, konsepnya Musa menjadi orang yang sangat cerdas. Cerdas. Kecerdasan itu yang tajam itu harus nempel dikawal, harus dikawal dengan kejujuran. Kalau nggak jujur, orang cerdas bahaya. Maka nanti dia butuh Harun sebagai pendampingnya. Dia Harun orang yang jujur dan dia mampu untuk menyampaikan ya pesan dengan cara yang terbaik. Ya, komunikasi yang terbaik. Nah, maka nanti dalam sejarah Musa selalu beserta Harun. Masya Allah. Minta kepada Allah supaya Harun diangkat juga untuk mendampingi Musa. Nah, saya kira itu yang masih kita. Masya Allah. Ya. Sebenarnya banyak yang mau ditanyain. Banyak Bang yang mau Sarip. dibahas. Cuma Ketika waktu kecerdasan kita Nabi tidak Musa cukup. itu, tongkat beliau, Iya, subhanallah banyak ya. semua dalam kepepet. Dalam keadaan tadi Terjepit. terjepit, maka Maka subconsciousnya menyala. akan menyala-nyala. Tajam. Berpikir adalah cepat, kreatif. Kreatif. Masya Allah, subhanallah. Sahabat, demikian kajian kita tentang Nabi Musa alaihissalam. Terima kasih Bang Sarip atas penyampaian yang telah disampaikan pada malam ini, subhanallah. Sahabat, jangan lupa untuk mendukung kami. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Kami tidak lupa untuk mengingatkan kembali, jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih buat Bang Midral, Mas Firman, Bang Ade, Bang Lintang, Mas Adi, dan Abu Amjad yang selalu menemani kami dalam setiap pengambilan video. Semoga berkah, tenaga, dan ilmu. Dan kami berdua pamit undur diri dari hadapan sahabat semua. Kita berjumpa kembali pada Nabi berikutnya. Jangan sampai ketinggalan. Mohon maaf bila ada kekurangan salah kata dalam penyusunan dan dalam penyampaian. Kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.